Ketika ilmu bela diri ini sampai di Aceh sekitar abad ke-8, ia tidak pernah menjadi milik orang kebanyakan. Ilmu tersebut hanya digunakan oleh raja, keturunan raja, dan hulu balang pilihan istana, serta diajarkan secara terbatas kepada ulama yang dipercaya menjaga adab dan rahasianya. Ia diperlakukan sebagai ilmu negara, karena diyakini bahwa siapa yang menguasainya, dialah yang memegang wibawa dan keselamatan kerajaan. Di tanah asalnya di Timur Tengah, aliran ini dikenal sebagai Bait al-Asad, rumah singa, sebuah jalur keprajuritan elit yang menekankan penguasaan senjata, kecerdasan medan, dan disiplin batin. Ketika masuk ke Aceh, orang Aceh menyederhanakan penyebutannya. Dari Bait al-Asad, ia kemudian dikenal sebagai Asad. Nama ini mencerminkan watak ilmunya sendiri, diam, waspada, dan menentukan dalam satu gerak. Kehebatan silat Asad terletak pada kecepatan yang senyap, langkah yang sulit dibaca, serta kemampuan menguasai jarak dan waktu. Pengamalnya dilatih membaca niat lawan dari nafas dan gerak bahu, lalu bergerak sepersekian detik lebih dulu. Senjata digunakan dengan kendali penuh dan ketepatan mutlak, bukan dengan amarah. Karena itulah, Asad dijaga ketat dan tidak boleh diajarkan kepada orang pada umumnya. Dalam hikayat istana disebut tokoh-tokoh seperti Sultan Malik Zahir Asyad Shah, raja yang menguasai Asad tanpa harus sering mengangkat senjata. Tengku Qol'ah Diraja, hulu balang istana yang dikenal mampu mengakhiri pertarungan dalam satu langkah penentu. Serta Syekh Abdurrahman Al-Asadi, ulama istana penjaga adab ilmu, yang menegaskan bahwa Asad hanya boleh digunakan untuk menjaga negeri dan kehormatan. Asad memiliki hubungan erat dengan silat konto, karena keduanya berasal dari akar tradisi Timur Tengah yang sama. Kesamaan langkah, kecepatan, falsafah, dan filosofi batin menjadi penanda satu asal-usul. Namun di Aceh, Asad berkembar di jantung kekuasaan istana, disaring dan disempurnakan, hingga kemudian diakui sebagai ilmu bela diri nomor satu yang tak tertandingi dalam sejarah. Sementara silat konto menempati tingkat kedua, tetap hebat dan disegani. Dalam peta ilmu silat lama Aceh, setelah Asad dan konto, dikenal pula tingkatan besar lainnya. Peringkat ketiga adalah silat harimau kumbang, berasal dari Champa, Vietnam, negeri CMPA. Terkenal sulit ditandingi karena mahir dalam permainan bawah, licin dan sulit ditebak. Ilmu ini masih dimiliki sebagian orang Aceh meski langka. Peringkat keempat adalah silat terlak, dengan gerakan cepat dan tajam. Ia kini berasal dari Turki dan dibawa oleh suku Kai. Kini sangat sulit ditemukan. Peringkat kelima ditempati silat bongkai, berasal dari Siam, negeri gajah, India belaka, yang masih cukup banyak dimiliki orang Aceh walaupun perlahan ikut menyusut. Perlu ditegaskan, masih banyak aliran silat dan ilmu bela diri Aceh lainnya yang tidak mungkin disebutkan dalam satu konten ini. Penyebutan aliran-aliran di atas hanya karena sering muncul dalam naskah kuno dan catatan sejarah Aceh, bukan untuk meremehkan aliran lain yang juga hebat sebagai warisan leluhur orang Aceh. Kini, silat Asad sendiri telah berada di ambang kepunahan total, akibat kurangnya kepedulian generasi Aceh pada umumnya, sehingga sejarah dan kedudukannya semakin jarang dikenal. Karena itu, cukuplah kita mendoakan agar seluruh hasanah ilmu pengetahuan Aceh tetap hidup dan berkembang di masa depan, dijaga dengan adab, tanggung jawab, dan kesadaran sejarah.